masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Perkenankan hamba-Mu ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Siapkan hati kita, yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Saat ini Tuhan, kembali kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami semua. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Lalu Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Selama ini kita tidak pernah hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, saudaraku. Tidak pernah. Kenapa? Karena kita masih mau hidup dalam pemerintahan diri kita sendiri. Kita masih merasa memiliki diri kita sendiri. Kita masih merasa berhak atas hidup kita sendiri. Kita masih mau mengatur diri kita sendiri. Ini yang membuat kita tidak pernah hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, saudaraku. Saudara, untuk bisa mencapai kesempurnaan, hidup seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki, maka kita harus menyadari benar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Sebab kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Firman Tuhan mengatakan itu. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sadar bahwa hidup kita sudah bukan lagi milik kita sendiri, karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita harus mau menyerahkan segenap hidup kita ini kepada pemilik hidup yang sesungguhnya, yaitu Allah Bapa di sorga. Saudara, setelah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya
kepada Allah Bapa di sorga, barulah kita bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Barulah kita bisa hidup dalam pengaturan Allah. Barulah kita bisa hidup dalam kedaulatan Allah. Dan dengan cara hidup yang demikian, kita baru bisa hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian seluruh hidup kita akan memuliakan Allah, saudaraku. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi serahkan dulu hidup kita ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Baru kita bisa tunduk di dalam kedaulatan Allah, dalam pemerintahan Allah. Saudara, inilah kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Dan cara hidup seperti inilah yang akan membuat Bapa di sorga tersenyum memandang hidup kita sebagai anak-anaknya yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan melakukan semua kehendaknya atau melakukan semua perintahnya. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua untuk berjuang mencapai kesempurnaan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Haleluya. Amin.